Hai hai hai, bertemu kembali bersama saya Amelia dan bahasan kita kali ini yaitu manajemen waktu untuk remaja. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Halo generasi penerus bangsa, mengapa manajemen waktu sangat penting? Hidup remaja masa kini penuh warna, tapi juga penuh tantangan. Setiap hari dihadapkan pada jadwal yang padat dari pagi hingga sore di sekolah. Menumpuknya tugas, aktivitas ekstrakurikuler, keinginan untuk menjalani hobi, hingga kebutuhan akan waktu istirahat yang cukup. Di tengah semua itu, manajemen waktu menjadi kunci utama. Saat waktu kita teratur, pikiran jadi lebih tenang, stres pun berkurang. Kita bisa memilih mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Mengatur waktu juga membentuk karakter. Kita belajar disiplin, bertanggung jawab, dan lebih bijak mengambil keputusan. Dan yang paling penting, manajemen waktu membantu kita melangkah lebih dekat ke tujuan, baik itu impian akademik maupun pencapaian pribadi. Karena sejatinya, mereka yang mampu mengatur waktunya dengan baik adalah mereka yang selangkah lebih maju menuju masa depan. Menjadi remaja di era sekarang bukanlah hal yang mudah. Kita sering terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda. Tugas menumpuk, tapi kita bilang nanti saja sampai akhirnya dikejar deadline. Di saat yang sama, layar ponsel begitu menggoda. Scroll media sosial bisa terasa sebentar, tapi tahu-tahu sudah berjam-jam. Kegiatan kita banyak, sekolah, ekskul, belajar, kadang bantu di rumah. Tapi semua terasa berantakan karena kita sulit fokus. Akhirnya, waktu tidur pun jadi korban. Begadang karena belum selesai atau karena terlalu larut bermain HP. Tubuh lelah, pikiran pun ikut kacau. Ini bukan soal salah atau benar, tapi tentang menyadari jika kita bisa mengelola waktu dengan baik, semua tantangan itu bisa kita hadapi satu persatu. Mengatur waktu bukan berarti harus sibuk terus-menerus, tapi bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan bijak dan seimbang. Mulailah dengan menentukan prioritas. Apa yang penting dan mendesak, gunakan metode Eisenhower Box untuk membedakannya. Lalu buatlah to-do list harian atau mingguan. Tuliskan apa saja yang harus kamu kerjakan agar pikiran lebih terarah dan tidak mudah lupa. Jadwalkan harimu dengan seimbang, waktu belajar, istirahat, juga hiburan. Jangan lupakan hal-hal kecil yang membuatmu tetap waras dan bahagia. Cobalah teknik Pomodoro. Belajar fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Pola ini bantu kamu tetap produktif tanpa kelelahan. Dan terakhir, hindari multitasking. Fokus pada satu hal akan membuat hasil kerjamu jauh lebih maksimal daripada membagi perhatian ke banyak arah. Ingat, bukan seberapa sibuk kamu hari ini, tapi seberapa terarah dan efektif waktumu digunakan. Waktu adalah hal paling adil di dunia. Setiap orang punya 24 jam yang sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Karena itu gunakan waktu dengan bijak. Prioritaskan apa yang penting, rencanakan dengan jelas, dan disiplinlah dalam menjalankannya. Tidak perlu sempurna, yang penting terus belajar dan berkembang. Karena remaja yang mampu mengatur waktunya sejak dini adalah mereka yang sedang membangun jalan menuju kesuksesan di masa depan. Setiap orang baik yang sukses maupun yang gagal memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari 24 jam. Tapi yang membuat perbedaan adalah cara mereka menggunakannya. Waktu tak bisa ditambah, tak bisa disimpan, apalagi diulang. Maka gunakanlah setiap detik dengan tujuan, dengan arah dan dengan tekad. Karena sukses dimulai dari cara kita menghargai waktu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bahwa waktu bukan sekedar angka di jam tangan, tapi aset berharga yang menentukan masa depan kita. Jangan tunggu nanti untuk berubah, mulailah dari sekarang.
Atur waktumu, atur hidupmu. Karena remaja hebat adalah mereka yang tahu kemana waktunya pergi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap disiplin, dan terus berkembang.